Bagaimana cara mendakwakan orang tua yang manhajnya belum sunnah, namun asal dibawakan hadis ia tidak menerima dan bisa ngamuk Ustaz? Ya sabarlah. Pelan-pelan. Sampaikan pelan-pelan. Kita harus belajar sampaikan dengan logis, apalagi namanya orang tua. Tetapi saya sampaikan, antum sampaikan aja, tapi dengan cara yang lembut. Meskipun orang tua marah, tapi apa yang antum sampaikan akan masuk ke kepalanya. Yang penting sampaikan aja. Betapa banyak orang di depan kita dia marah-marah, nanti dia pulang dia mikir-mikir, dia kena syubhatnya kita. Lama-lama dia sadar, dan itu sering terjadi. Yang penting antum bisa sampaikan dengan baik. Pak, ini ada hadisnya begini, Nabi pernah begini. Apa itu hadis? Sampaikan aja. Sampaikan ya. Sambil berdoa di malam hari. Pernahkah kita doakan orang tua kita agar dapat hidayah? Sementara mereka sudah repot-repot mendidik kita. Ibu kita sudah mengandung kita dengan setengah mati. Ayah kita mencari nafkah buat kita. Sementara kita hanya mengatakan, bapak ini ahlul bid'ah. Ibu ini ahlul bid'ah. Bapak ini enggak ngerti. Kita enggak pernah doain orang tua. Mana balas budi kita kepada orang tua? Apakah berdebat tentang bumi bulat data termasuk perpecahan umat? Salah debat-debat masalah itu. Kurang keren debat masalah itu. Masih banyak perkara yang lebih. Ini perdebatan yang tidak berkaitan dengan keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Memang ada perselisihan ya. Sebenarnya mengatakan bahwasanya bumi itu datar, sebenarnya mengatakan bumi itu bulat ya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa atau dalam Baitul Jamiah mengatakan ijma' ulama ala qurawiyatil ard. Para ulama telah sepakat bumi itu bulat. Tetapi apakah ijma' ini bisa diterima atau tidak? Kalau ijma' ulama dalam masalah syar'i maka harus kita terima. Tapi kalau ijma' ulama dalam masalah fisika maka ini perkara yang mesti dibahas kembali. Maksud saya intinya ada sebagian ulama mengatakan bumi itu datar, sebagian ulama mengatakan bumi itu apa? Bulat ya. Wallahu a'lam bishawab. Antum berdebat dari pagi sampai malam, besok lagi pagi sampai malam. Saya rasa lebih baik ditinggalkan, tidak perlu terlalu sibuk membahas masalah ini ya. Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana cara kita terhindar dari firqah-firqah Islam yang menyimpang? Kita segala pemikiran yang datang sekarang yang kita dengar harus kita timbang dengan syariat. Nabi sudah jelaskan tadi, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Sungguhnya siapa yang hidup di antara kalian setelahku dia akan melihat banyak perselisihan. Bagaimana jalan keluar? Nabi sampaikan, fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Ikutlah sunnahku dan sunnah khulafair rasyidin. Ada pemikiran beginikah pemikiran Nabi, begini pemikiran sahabat, kalau enggak kita tinggalkan. Ada ibadah, beginikah Nabi dulu beribadah? Beginikah para sahabat dulu beribadah? Enggak, tinggalkan. Ya. Selama tidak ada contohnya, baik dalam masalah amal maupun akidah, apalagi maka hendaknya kita tinggalkan. Kita hanya mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Saya katakan masalah ibadah, masalah keyakinan tidak perlu kita spekulasi. Yang jelas-jelas saja. Yang jelas-jelas saja ada dalil. Yang tidak ada dalilnya enggak usah kita ikut-ikutan. Ya. Apalagi ibadah tersebut karya orang sekarang, repot. Ini ibadah enggak ada zaman dahulu. Zaman Nabi tidak mengerjakannya, para sahabat tidak mengerjakannya, tahu-tahu zaman sekarang jadi wajib. Kok bisa jadi wajib? Zaman sekarang jadi sunnah, kok bisa jadi sunnah zaman dahulu tidak pernah dikerjakan? Maka kita berhati-hati, caranya mudah. Alhamdulillah Nabi kasih jalan keluar. Ikuti sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian perkara-perkara yang baru dalam agama. Tinggalkan. Ustaz, jika para penyimpang selalu merusak akidah ahlu sunnah, apa solusi kita agar umat muslim selalu mempertahankan akidah kita? Solusinya belajar. Belajar, membantah. Sejak dahulu zaman Imam Ahmad muncul firqah Jahmiyah. Imam Ahmad tulis buku, judulnya Ar-Radd 'alal Jahmiyah waz Zanadiqah. Bantahan terhadap Jahmiyah dan orang-orang zindiq. Para ulama Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Ar-Radd 'alal Jahmiyah, dia bikin bab tentang Ar-Radd 'alal Jahmiyah, bantahan terhadap Jahmiyah. Imam Ad-Darimi juga menulis buku Ar-Radd 'alal Bishr al-Mirrisi, bantahan terhadap Bishr al-Mirrisi. Ar-Radd 'alal Jahmiyah, bantahan terhadap Jahmiyah. Para ulama, Al-Imam Al-Bukhari menulis buku judulnya Khalqu Af'alil Ibad, bantahan terhadap Qadariyah. Banyak mereka tulis. Di antaranya kita beri
penjelasan, syubhat dibantah, penjelasan kepada masyarakat tentang pentingnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada penjelasan ulama ini akidah yang menyimpang, tinggalkan. Contoh, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam beberapa kitabnya seperti kitab Maqalatul Islamiyin dan kitabnya Al-Ibana an Usulid Diyanah. Kalau tidak salah kitab juga Risalah ila Ahli Tsaghar. Dia mengatakan wa qalatil Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah berkata istawa bimakna istaula. Istawa, Allah beristiwa di atas arsy, maksudnya Allah menguasai arsy. Ini akidahnya Mu'tazilah. Yang bilang siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau 40 tahun jadi Mu'tazilah. Karena beliau belajar kepada seorang bernama Abu Ali Al-Jubba'i, yang disebutkan kalau tidak salah adalah bapak tirinya. Sehingga 40 tahun dia jadi imam Mu'tazilah. Maka dia benar-benar pakar dalam masalah Mu'tazilah. Setelah dia sadar, dia tulis tentang akidah Mu'tazilah. Ini loh akidah Mu'tazilah. Di antara dia mengatakan, di antara akidah Mu'tazilah menafsirkan istiwa dengan istaula. Istawa dengan istaula. Yang bilang bukan saya. Kalau antum tahu ini orang Mu'tazilah yang ngaku ini akidah Mu'tazilah, tinggalkan, jangan ikuti-ikuti. Berikan kami nasihat Ustaz untuk kami para penuntut ilmu. Terkadang kenangan-kenangan lama selalu menghantui pikiran. Makanya jangan terlalu banyak menghayal. Bolehkah menikah ketika tamat SMA? Jangankan sudah tamat, belum tamat juga boleh. Cuma siapa yang mau nikah sama kamu? Saya punya kawan, dia dulu wakil, dia sering datang sini, sering datang ke Pekanbaru. Intinya orang Arab, dia cerita, dia menikah waktu masih SMA. Menikah masih SMA. Jadi waktu dia menikah, bapaknya suruh tinggal di rumah bapaknya. Sampai dia punya anak 2 atau 3, baru dia tinggal. Jadi selama di rumah dididik oleh bapaknya, bagaimana menjadi suami yang baik. Ibunya didik bagaimana istrinya menjadi istri yang baik. Makanya dia bilang sekarang alhamdulillah anak saya banyak. Berapa anaknya? Dia bilang kalau tidak salah 10 orang. Masya Allah, itu baru laki-lakinya katanya. Makanya kalau antum nikah sekarang masih kelas 2 SMA, nanti anak mungkin 20 nanti. Tapi kalau nikah 45 sudah hampir-hampir tewas, anak berapa nanti? Jadi sebenarnya inilah orang tua harus mengerti kondisi zaman sekarang. Zaman kita dulu ya, zaman bahala, itu fitnah tidak seperti zaman sekarang. Maka kalau ada anak kita ingin menikah wajar, dia ingin menyelamatkan dirinya, dia ingin menundukkan pandangannya, dia ingin menjaga kemaluannya. Kalau ada orang tua yang siapa lagi anaknya sampai stres, pingin nikah, sudah nikahkan saja. Ya. Dia nikah, insya Allah dia berhasil dalam pendidikannya, dia lebih tenang. Ya. Kita bantu didik anak tersebut. Ya. Jangan bilang, nak, kamu kuliah dulu, kerja dulu. Dia kuliah masih 4 tahun lagi. Saya stres 4 tahun lagi, baru kerja lagi. Kalau tidak ada kemampuan, apa boleh buat? Suruh puasa tiap hari. Tapi maksud saya kalau ada orang tua, ternyata dia punya kemampuan dan dia bisa menikahkan anaknya, nikahkan saja. Nikahkan anaknya, dia bantu ekonominya, suruh belajar dengan baik. Kalau orang tuanya mampu, kenapa tidak kasihan sama anaknya? Anaknya stres ya, kasihan. Lihat macam-macam, lihat HP isinya macam-macam ya. Lihat iklan isinya macam-macam, semua iklan isinya cewek. Saya sering bilang iklan HP-nya kecil, ceweknya gede. Semuanya iklan isinya cewek. Nonton berita yang bawa berita seksi luar biasa, cantik luar biasa. Terus dia mau ingin menikah, kamu tuh pikiranmu kotor. Gimana kotor? Semua yang saya lihat kotor, bilang. Gimana pikiran tidak kotor? Ya udah, kalau kita punya uang nikahkan. Ya. Tapi kalau nggak punya, ini yang bertanya kasihan dia menderita ini sepertinya. Ya. Ya udah, saya sarankan dia untuk berpuasa ya. Bukan cuma Senin Kemis, puasa Daud. Apakah maksud firman Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib? Jika hambaku bertanya kepada engkau tentangku, katakanlah aku ini dekat. Berarti Allah Maha dekat. Di mana-mana, katanya bahwasanya Allah di dekat kita di mana-mana. Jawabannya Allah dekat dari sisi menjawab doa seorang hamba. Makanya jangan stop ayatnya, lanjutkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni.
kalau hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentangku, fa inni qaribun ujibu da'watad da'i. Aku ini sangat dekat mengabulkan doa para hamba. Bukan dekat zatnya ya, bukan dekat zatnya. Tetapi Allah Maha mengabulkan apa? Hamba-hamba. Seperti itu. Apakah salaf itu golongan paling selamat, Ustaz? Bagaimana menjawab kepada orang yang mengatakan salaf merasa paling benar? Saya katakan manhaj salaf itu satu-satunya manhaj yang benar. Adapun yang mengikuti manhaj tersebut belum tentu benar. Siapa yang ragu para sahabat paling benar? Adakah yang ragu para sahabat, murid-muridnya Nabi langsung, dibimbing langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan diawasi langsung oleh Allah. Kalau ada kesalahan Allah turunkan ayat menegur para sahabat. Terus kita masih ragu tentang mereka adalah yang terbaik dan terbenar, yang Nabi menjadikan salaf sahabat sebagai barometer kebenaran. Bukankah tadi Nabi mengatakan ma'ana alaihi wa ashabi? Firqah yang benar adalah yang ditempuh oleh aku dan para sahabatku. Bukankah Nabi yang berkata, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin? Gigitlah sunnahku dan gigitlah sunnah para sahabatku. Bukankah Allah berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin kaum ansar, Allah ridha kepada mereka. Adapun setelah para sahabat Allah kasih syarat, walladzina tabauhum bi ihsan. Kalau ingin diridhoi oleh Allah harus mengikuti para sahabat dengan pengikutan yang baik. Jadi manhaj salaf manhaj yang paling benar dalam segala hal. Bagaimana tidak paling benar? Dia adalah manhaj yang diajarkan para sahabat berdasarkan dalil Al-Qur'an maupun sunnah. Ya. Tetapi orang yang mengaku bermanhaj salaf belum tentu dia paling benar. Apakah dia benar dalam mengikuti manhaj salaf atau tidak? Apakah dia beristihad benar atau tidak? Ya. Tapi kalau manhaj salaf adalah manhaj yang benar, manhaj satu-satunya yang benar, maka itu tidak diragukan. Ustaz, apakah ada hubungan mazhab dalam perpecahan umat? Jawabannya tidak. Kalau masalah fikih, jangankan zaman sekarang 4 mazhab. Di zaman sahabat sudah terjadi perbedaan fikih di kalangan para sahabat. Jadi saya ulangi, yang dimaksud dengan 72 golongan itu adalah penyimpangan dalam masalah apa? Akidah, dalam masalah usul, masalah amrul kulli. Tadi saya sudah nukilkan perkataan Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Bukan masalah fikih, kunut enggak kunut ya. Bukan masalah itu. Apakah sahabat mengkafirkan Khawarij? Setahu saya tidak ya. Para sahabat tidak mengkafirkan Khawarij. Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib waktu memerangi mereka, Ali tidak mengambil harta mereka sebagai ghanimah, dan Ali bin Abi Thalib tidak menawan istri-istri mereka sebagai budak-budak tawanan, tetapi dimuamalahi seperti kaum muslimin yang lainnya. Kata Ali bin Abi Thalib waktu ditanya, akufarun hum, apakah mereka orang-orang kafir Khawarij? Kata Ali, minal kufri farru, mereka justru lari dari kekafiran. Apakah mereka orang-orang munafik? Bukan orang-orang munafik. La yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali cuma sedikit. Adapun orang-orang Khawarij, mereka ibadahnya luar biasa. Hum ikhwanuna bagaw alaina. Mereka saudara-saudara kita tapi melanggar, memberontak, maka diperangi. Jadi Ali bin Abi Thalib tidak mengkafirkan apa? Khawarij. Tapi demikian saja kajian kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.